Hai semua, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman-teman dan kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat dompet rajut dengan motif puff atau saya sebut ini sebagai dompet skinny puff karena memang untuk teknik puff yang kita gunakan nanti bukan teknik puff yang bisa menghasilkan puff yang gemuk ya, tetapi ini sedikit lebih ramping. Jadi saya menyebutnya dengan skinny puff. Ini tampak bagian depannya, kemudian ini bagian belakangnya. Jadi nanti akan ada sambungan di sebelah sini, tapi nanti sambungannya lurus ya, tidak akan miring ke kanan ataupun ke kiri sehingga akan terlihat lebih rapi. Untuk ukuran jadinya nanti akan sekitar 21 cm atau sekitar 8 inci. Kemudian untuk tingginya adalah sekitar 12,5 ya, atau sekitar 5 inci. Nah, itu ukuran jadi dompet yang nanti bakal kita buat sama-sama. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu benang rajut polyester dengan merek Polyindo, kemudian hakpen ukuran 4/0, jarum tapestri, korek api, kemudian handle dompet dengan model seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihatnya di tutorial saya tentang handle dompet, bisa dilihat di sana. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan handle dompet dengan model lain yang sudah teman-teman kuasai juga nggak jadi masalah. Kemudian kita juga perlu stitch marker jika perlu ya. Karena kalau sudah terbiasa tanpa stitch marker juga tidak jadi masalah, tetap bisa menyelesaikan dompet dengan baik ya. Tapi kalau mungkin teman-teman pemula memerlukan bantuan stitch marker, silahkan disiapkan. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk membuat dompet skinny puff ini, kita akan menggunakan alas persegi. Nah, tutorial membuat alas persegi sudah ada di video saya sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek dulu sebelum kita membuat dompet skinny puff ini. Nah, untuk hitungan chain awalnya juga sama. Jadi nanti saya memang akan meneruskan berdasarkan alas yang sudah kita buat sebelumnya supaya teman-teman bisa semakin mudah memahaminya ya. Jadi saya ulang aja, nggak apa-apa. Jadi yang pertama chain awalnya nanti kita akan membuat 36 chain sehingga akan ada 35 SC. Kita lakukan bolak-balik sampai dengan 10 baris. Kemudian kita membuat SC keliling satu putaran dengan ada penambahan atau SC increase ya di setiap sudutnya. Jadi di setiap sudut sini ada 4 sudut ini ya, itu kita tambahin atau kita isi dengan 2 SC setiap sudutnya. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut menuju ke badan dompet. Jadi setelah 1 kali SC keliling nanti alasnya akan seperti ini. Nah, setelah itu biasanya saya akan melakukan SC keliling lagi tanpa penambahan ya. Dan untuk SC keliling ini kita menggunakan tusuk SC back loop. Kenapa? Karena sekedar untuk sebagai pemanis dan juga supaya terlihat lebih rapi, kita menggunakan SC back loop. SC back loop, jadi kita tinggal masuk di SC di sini, di stitch di sini, tapi ambil yang lubang atau lingkaran terluar ya. Jadi biasanya normalnya kita menggunakan cara begini, jadi ada 2 loop di hakpen, ini normalnya. Tapi untuk SC back loop hanya 1 bagian di belakang saja yang kita kait. Kita buat SC berkeliling dengan SC back loop dan tanpa penambahan sama sekali. Setelah ini kita slip stitch di SC back loop yang pertama, yaitu di sini. Kita slip stitch dua-duanya, jadi jangan hanya mengambil di bagian luar, tapi kita normal, tidak hanya back loop saja atau bagian luar saja, tetapi dua-duanya
kita buat slip stitch di sini. Setelah itu rantai 3, lalu buat double crochet atau DC di 2 stitch berikutnya. Satu lagi. Jika sudah, kita buat semacam teknik puff stitch ya. Jadi kait benang, kemudian masuk mundur 2 stitch, jadi masuk di stitch yang ketiga di belakang. Jadi 1, ini tempat double crochet yang kedua. 1, 2, masuk di bagian belakang. Kemudian kait benang, agak ditarik, kait benang lagi, lalu masuk, bawa masuk lagi, kait lagi, bawa keluar, jadi 2 kali ya. Lalu kait benang kita keluarkan semua, sisakan 1. Nah seperti ini, jadi ada 2 loop di hakpen, lalu keluarkan semua di 2 loop. Setelah itu kita lompat 1 atau skip 1 stitch di sini. Kita akan membuat double crochet atau DC di stitch berikutnya. Jadi skip 1, buat DC di stitch berikutnya, buat DC lagi di stitch berikutnya. Setelah itu kembali kita membuat teknik puff stitch hanya dengan 2 kali ya. Jadi 1 kali ini kait, mundur di stitch yang ketiga, jadi 1, 2, 3. Jadi yang kita skip tadi kita isi dengan puff stitch. Lalu kait, bawa masuk, kemudian kait lagi, bawa lagi ke lubang yang sama, lalu kait lagi. Nah, di hakpen akan ada 5 loop, keluarkan 4, tersisa 2 loop di hakpen, kemudian keluarkan dua-duanya. Nah, seperti itu terus sampai berkeliling, sampai kita bertemu lagi di sini di sebelum rantai 3 yang kita buat. Kita ulang dengan agak cepat ya. Jadi buat DC, skip 1 stitch, buat DC di 2 stitch berikutnya. Lalu setelah itu buat teknik puff stitch, mundur di stitch yang ketiga. Lalu keluarkan 4 loop, tersisa 2 loop, kita keluarkan semua. Lakukan seperti itu sampai selesai di sebelum rantai 3. Nah ini tinggal 1 motif lagi, jadi jangan dilupakan kita skip 1 di sini. Jadi ini skip. Nah ini mungkin tidak terlihat, tapi ini adalah milik dari DC yang kedua tadi ya. Jadi ini milik DC, sekarang ini kita skip, kemudian kita masuk di sini. Buat DC lagi di sebelahnya. Nah, kemudian buat teknik puff stitch lagi di stitch yang ketiga di belakang. Jadi 1, 2, 3. Agak ditarik, kemudian buat lagi 1 kali lagi. Nah, setelah itu keluarkan di 4 loop. Nah sekarang tersisa 2 loop di hakpen, lalu keluarkan semua. Nah setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ada rantai yang kita buat tadi. Jadi rantai 3 kita bakal slip stitch
di stitch milik dari DC. Jadi kita tidak akan slip stitch di rantai yang ketiga di sini, tapi kita akan slip stitch di mata stitch milik dari DC yang pertama kita buat ya. Jadi di sini kita bikin slip stitch. Kenapa? Jadi supaya ini lurus dan tidak terlihat seperti sambungan, kita slip stitch di lubang milik dari DC yang pertama kita buat. Nah, setelah itu kita ulang lagi langkah-langkahnya. Jadi buat rantai 3. Kalau sudah, kita buat DC di 2 stitch berikutnya. Jadi stitch milik dari rantai 3 ini jangan diisi apa-apa. Kita buat DC di stitch berikutnya. Jadi di 2 stitch berikutnya. Kemudian kita buat puff stitch lagi dengan mundur di 3 stitch di belakang, 1, 2, 3. Jadi di stitch milik dari rantai 3 kita isi dengan teknik puff stitch. Nah, keluarkan 4 loop, tersisa 2 loop, lalu dikeluarkan semua. Kembali, jadi ini stitch milik dari DC yang kedua, jangan diisi di sini ya, tapi ini kita skip, yang di belakangnya ini kita skip, kita buat DC di belakangnya lagi ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan. Jadi yang ini itu adalah stitch milik dari DC, jadi ini sudah jangan diapa-apain lagi ya. Nah, yang di sebelahnya itu nanti akan kita isi puff stitch, jadi kita skip dulu, kemudian kita isi DC di stitch berikutnya. Jadi di 2 stitch berikutnya, sehingga nanti motif ini pun akan lurus, jadi dia tidak akan miring ya. Nah, ini baru kita buat teknik puff stitch dengan mundur 2 stitch, jadi 1, 2, masuk di stitch yang ketiga di belakang. Nah, ini kita lakukan cara yang sama, kembali berkeliling. Jadi sampai di sini nanti bertemu di sini, kita masuk slip stitch di lubang stitch milik dari DC yang pertama. Tinggal 1 motif lagi untuk baris yang kedua. Kemudian buat puff stitch ini, lalu kita slip stitch di DC yang pertama. Nah, kita ulang lagi langkahnya, jadi rantai 3, kemudian DC di 2 stitch berikutnya, lalu kita buat teknik puff stitch dengan mundur 2 stitch ke belakang. Nah, setelah itu kita skip 1 stitch, lalu buat DC lagi 2 di 2 stitch berikutnya, buat teknik puff stitch lagi di 2 stitch yang di belakang ya. Begitu terus kita ulang sampai kita berkeliling sampai kemudian nanti mencapai di stitch yang di sini lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini tidak miring ya. Ini cukup lurus. Ketika sudah jadi ya, tidak akan merusak motif yang ada. Kemudian bisa teman-teman lihat ini lurus ya, jadi motifnya. Nah, seperti ini lurus. Kadang-kadang kan ada ya, memang tergantung motifnya sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang miring ke kanan atau mungkin juga ke kiri. Jadi ini nanti lurus. Jadi dia sampai ke atas nanti terus lurus. Nah, untuk membuat dompet ini nanti kita perlu
7 baris motif seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal melanjutkan membuat lagi sampai dengan 5 motif berikutnya sehingga totalnya ada 7 ya. Nah setelah itu kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita sudah sampai di baris yang ke-7 untuk motif puff stitch-nya. Jadi kalau ditambah dengan tusuk SC tadi, itu berarti ini kita sudah di baris yang ke-8 dari badan dompet ya. Dan ini kita tinggal buat satu lagi DC, kemudian kita pakai teknik puff stitch. Saya sih menyebutnya ini skinny puff stitch ya, karena memang tidak terlalu gemuk puff stitchnya, cuman 2 kali tusukan, 2 kali kait. Biasanya bisa sampai 4 atau 5 kali. Nah ini cuman 2 kali. Nah sekarang sudah, kembali kita slip stitch di DC pertama dari awal baris tadi ya. Kita slip stitch di sini, kemudian chain 1. Setelah chain 1 kita buat SC di lubang yang sama di sini, kemudian di sebelahnya lagi, begitu seterusnya kita buat SC berkeliling, jadi berisi 1 SC di tiap stitchnya. Jadi seperti ini kita isi 1 SC, dan ini kita sudah mulai masuk di tahap terakhir dompet ya. Nah ini kita sudah berkeliling SC hampir 1 putaran. Nah ketika sudah sampai di sini, kita tidak akan melakukan slip stitch di awal SC ini ya, tapi kita langsung saja membuat SC berkeliling lagi, jadi sebanyak 2 putaran ya. Nah nanti kalau sudah, kita akan memasangkan ring D di sini untuk handle-nya. Kalau misalnya teman-teman tidak suka pakai handle, jadi mungkin dompetnya polosan saja. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan buat begini ya. Jadi kita akan pasang handle di sini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tidak suka pakai handle, tidak perlu pasang ring D, jadi dompetnya polosan begini saja ya. Nah, jadi teman-teman nanti ketika sudah sampai di baris yang ke-10 ini ya, tinggal terus SC keliling. Nah sampai nanti kita bertemu di sebelah sini. Jadi ini tadi awal barisnya, kita di awal baris yang ke-10 nanti akan SC terus ke sini. Nah di sini teman-teman bisa membuat ring atau memasangkan ring. Kenapa di sini? Kenapa kok tidak di sini ya? Karena nah ini bisa teman-teman lihat, ini adalah sambungan yang kita buat rantai 3 tadi. Nah tadi seperti di awal saya sudah menyampaikan kalau ini itu nantinya akan bisa lurus ya. Nah tapi ini yang ada sambungannya ini tidak mungkin kita jadikan sebagai muka dompet ya. Nah jadi kita harus pilih yang rapi, tidak ada sambungannya. Meskipun sambungannya juga rapi, tapi kita pilih yang tidak ada sambungannya saja untuk muka dompet. Nah makanya nanti kita akan pasangkan ring D di sebelah sini, kita kait sekaligus ketika kita membuat SC. Ini diteruskan sampai nanti berada di sisi sini ya. Mudah-mudahan ini videonya bisa diikuti dengan baik, bisa jelas ya, jadi teman-teman tidak menemui kesulitan. Tapi kalau misalnya menemui kesulitan, teman-teman bisa komen di video saya ini, nanti kita bakal discuss bareng-bareng supaya teman-teman yang mungkin yang lainnya mungkin ada juga yang masih bingung, itu bisa ikut memahami juga.
Nih kita teruskan sampai nanti di sebelah sini kita pasang ring D ya. Nah, ini kita sudah sampai di sini, tempat kita akan pasang ring D ya. Jadi sebelum menentukan, pastikan dulu agar bisa lurus dan juga presisi. Sehingga kita bisa menentukan letak yang pas untuk memasang ring D. Jadi jangan terlalu ke depan atau juga jangan terlalu ke belakang. Nah, untuk menandainya, teman-teman bisa lihat di situ, di sisi samping ini ada 3 lajur motif ya. Nah, diluruskan saja dari yang di tengah. Lalu nanti kita bisa pasang ring D dengan 4 tusukan SC. Ring D yang nanti bakal kita gunakan adalah ring D dengan ukuran 1 cm. Pilih yang sedang, jadi tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Ini kita mulai membuat 4 tusukan SC. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi 1 tusukan, 2 tusukan, 3 tusukan, kemudian 4, ini yang keempat. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih dengan SC keliling di setiap stitch-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, jadi hasilnya 4 tusukan SC di dalam ring D ini. Jadi nanti dia akan lurus, sekali lagi tidak terlalu ke depan ataupun terlalu ke belakang. Ini kita lanjutkan membuat SC keliling di setiap stitch-nya. Nah, ini kita sudah sampai di baris yang ke-10, sudah selesai baris 10-nya. Dan ini tadi yang kita pasangin ring D. Jadi kalau dari depan, bagian depan terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengerjakan untuk baris yang ke-11 dan 12 dengan SC keliling lagi selama sebanyak 2 putaran. Jadi nanti ada 4 baris SC di terakhir badan dompet. Jadi seperti ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat keliling lagi sebanyak 2 kali tusuk SC ya, untuk badan dompet yang paling atas. Nah, ini kita sudah sampai di baris yang ke-12, sudah terakhir ya. Dan ini saya beri penanda sebagai awalan dari baris kita untuk berikutnya. Nah, kenapa di sini saya beri penanda? Supaya teman-teman bisa menghitung lagi. Jadi untuk baris yang ke-13 kita akan membuat slip stitch untuk pinggiran dompet. Jadi untuk yang terakhir ya. Nah, ini saya buat slip stitch. Fungsi dari slip stitch di sini adalah supaya dompet ini tidak melar. Kalau kita masih menggunakan SC di terakhir, biasanya kita akan kesulitan karena dia masih bisa melar, terutama ketika kita menjahit furingnya ya. Sekarang kita lanjut untuk baris yang ke-13, kita akan membuat slip stitch berkeliling ya. Jadi ini stitch yang pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sampai yang kelima ini kita masih membuat SC atau single crochet. Jadi kenapa masih tetap single crochet bukan slip stitch? Karena kalau kita membuat slip stitch di sini nanti hasil akhirnya tidak akan bisa rapi, jadi seperti tidak bisa sejajar ya. Di sini nanti pasti akan agak naik sedikit, mulai membuat slip stitch, jadinya tidak akan terlihat rapi nantinya ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini terakhir slip stitch ada di sini. Nah, tapi tidak kentara karena memang dia berada di samping ya. Kalau misalnya dia berada di sini pasti akan terlihat sekali perbedaannya kalau ini tidak lurus gitu ya nanti hasil akhirnya. Nah, ini makanya saya taruh di samping seperti ini supaya kelihatan lebih rapi. Bisa dipakai teknik ini untuk teman-teman supaya
rajutannya bisa rapi. Tapi kalau misalnya sudah punya teknik lain supaya rapi, silahkan saja, bisa dipakai caranya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau mau pakai trik saya ini juga bisa banget membantu teman-teman, mudah-mudahan untuk lebih merapikan hasil rajutannya. Jadi kita buat tadi 5 ya, 5 SC dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah 1, ini 2, terus 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita mulai membuat slip stitch berkeliling. Nanti slip stitchnya otomatis akan berhenti di sini juga. Nah, ini kita mulai membuat slip stitch. Jadi masuk kait benang, langsung bawa keluar ke loop yang ada di hakband. Kita beri penanda. Kalau misalnya teman-teman masih belum bisa menentukan atau mengetahui bahwa ini adalah awal dari baris kita atau slip stitch kita, bisa diberi penanda. Tapi kalau misalnya sudah hafal, nggak masalah, nggak dikasih penanda ya. Terus kita buat slip stitch jangan terlalu kencang supaya tidak mengkerut nanti dompetnya. Santai saja ketika kita membuat rajutan itu, nariknya, kemudian mengait benang itu santai saja supaya hasil rajutannya terlihat lebih rapi, bagus, tidak mengkerut atau tidak kelihatan kaku ya. Ini slip stitchnya satu keliling sampai di sebelum penanda. Nah, ini sudah selesai untuk slip stitchnya. Kalau sudah, lalu kita putus benang ya, sedikit agak panjang putus benangnya. Lalu kita buat semacam invisible join, jadi supaya terlihat lebih rapi. Ini kita lepas saja ini. Kemudian kita masukkan nanti pakai jarum tapestry. Jadi ini di sini kita buat invisible join di sini, semacam invisible join ya. Yang jelas ini supaya lebih rapi saja. Kalau sudah, masuk di sini. Ini sudah. Kemudian kita selip-selipkan benang di dalam. Kalau bisa menyelip-nyelipkan benang itu jangan terlalu pendek ya, supaya kalau misalnya dia lepas itu masih bisa aman. Jadi nanti ini kita rapikan, kita selipkan sampai di sebelah sini ya. Nah, kalau sudah, ini sudah cukup, kita putus lagi, kita rapikan dengan korek api. Nah, ini dia dompetnya sudah jadi sudah kita pasangkan handle-nya seperti ini ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman bisa cek video tutorial membuat handle ini, caranya sangat mudah dan gampang banget. Kemudian ini saya sudah finishing juga untuk furing dalamnya, jadi hanya sederhana saja. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita buatkan tutorial untuk membuat furing dompetnya. Dan ini ring D yang tadi kita pasang. Ini adalah bagian depan dompet dan ini bagian belakang. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini rapi, tidak terlalu terlihat ada sambungannya ya. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kita kali ini dengan dompet skinny puff.
Mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga boleh. Siapa tahu ada yang bisa kita diskusikan ya. Kemudian boleh juga share video ini. Siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan tentu saja sampai jumpa di tutorial berikutnya.